Shalom saudaraku, beberapa waktu yang lalu saya memberikan pernyataan bahwa Pendeta Dr. Erastus Sabdono adalah seorang teolog Trinitarian. Menurut saya memang beliau adalah seorang teolog Kristen Trinitarian. Beberapa buku yang ditulis beliau tentang Tritunggal kealahan menunjukkannya. Meskipun ada yang tidak menyetujuinya dan keberatan dengan pernyataan saya. Sebelumnya saya juga telah menanyakan pertanyaan singkat tentang konsep Tritunggal yang mengajarkan adanya subordinasi fungsional kekal Sang Anak kepada Bapa, atau hubungan otoritas dan subordinasi yang eksis dalam Trinitas yang dikenal dengan akronim ERAS atau IFS atau ISS. Sayang, saya tidak mendapatkan respons yang saya harapkan. Beberapa cuplikan video berikut dalam presentasi ini akan menunjukkannya. Dengan latar belakang ini, saya menyuguhkan materi ini untuk menunjukkan perkembangan doktrin Tritunggal kealahan di era kontemporer ini. Perkembangan mana perlu diketahui oleh semua apologet Kristen Trinitarian agar tidak lagi memberi label sesat atau bidat kepada sesama teolog Kristen Trinitarian. Dalam video ini saya tunjukkan dua kubu teolog Trinitarian yang berbeda penafsiran tentang Tritunggal kealahan. Kubu yang satu mempertahankan Tritunggal ortodoksi seperti yang dirumuskan di Nisea Konstantinopel, di mana ada kesetaraan mutualistis dalam Tritunggal kealahan. Proponen penafsiran adanya kesetaraan mutualistis ini di era kontemporer dalam Tritunggal kealahan adalah Kevin Giles dan Millard Erickson. Kubu yang kedua menafsirkan adanya subordinasi fungsional kekal dalam Trinitas yang menyatakan bahwa ada hierarki unilateral dalam Tritunggal kealahan. Bapa yang supreme, paling tinggi, Sang Anak adalah subordinasi Bapa, tunduk kepada Bapa, dan Roh Kudus lebih rendah dari Bapa dan Anak. Ini dikenal sebagai Tritunggal neo-subordinasionisme, dan yang memopulerkannya adalah Wayne Grudem dan Bruce Ware serta kawan-kawan mereka yang lain. Meskipun berbeda penafsiran tentang Tritunggal kealahan, tetapi mereka tidak saling memberi label sesat atau bidat kepada pihak yang berbeda penafsiran tentang Trinitas atau Tritunggal kealahan. Ini yang patut dicontoh oleh para apologet Trinitarian di Indonesia. Berikut saya langsung saja menyuguhkan akan video tentang dua kubu ini dalam Trinitarianisme kontemporer. Mudah-mudahan presentasi ini bisa memberikan dampak positif sehingga memberikan masukan yang dapat menggugah perasaan dari para teolog Trinitarian di Indonesia untuk menghargai sesama teolog walaupun berbeda pendapat. Tentang posisi teologis yang dianut oleh Pak Erastus Sabdono. Nah, diskusi itu terjadi ketika kami berada dalam sebuah acara dengan Pak Pengabul Sagala yang membahas ajaran Joshua Tewu yang sesat.
Lalu mendekati berakhirnya acara tersebut, Pak UMB masuk dan menyebutkan bahwa Pak Heru Susabdono itu adalah seorang Trinitarian. Tetapi ajaran Saudara Albert Rumampu berpotensi untuk menjadi teolog Indonesia yang besar kalau dia memperdalam akan pemahamannya tentang Trinitas. Lalu Pak UMB melarang kami untuk menyatakan Pak Heru Susabdono itu sebagai bidat. Ya. Nah, saya tidak akan membahas tentang posisi teologis daripada Wayne Grudem karena saya belum tahu dan tidak juga mempunyai bukunya. Tapi menurut teman saya, Pendeta Samuel T. Gunawan, bahwa Wayne Grudem itu tidak berada di posisi seperti yang dikatakan oleh Pak UMB yang mengajarkan tentang hierarki, ada tingkatan di dalam pribadi Allah dan seperti itu. Menurut teman saya. Saya pernah menanyakan apa itu eras. Seringkali pertanyaan ini tidak dipahami. Ada yang berpikir saya menanyakan tentang Pak Eras. Padahal yang saya tanyakan adalah konsep eras dalam Tritunggal. Dan ada yang menyangka bahwa yang saya maksudkan adalah pengajaran Pak Eras. Padahal bukan itu. Mereka bukan cuma berdialog, mereka itu berdebat. Malahan ada yang memberikan jawaban bahwa eras itu tidak penting. Eras itu tidak ada kaitannya dengan Tritunggal. Sangat disayangkan. Ada pengajar Trinitas yang istilah dia tidak tahu. Nah, jadi saya mau tanya satu pertanyaan Pak Deki. Satu pertanyaan saya ingin tanya saja. Apa Anda setuju dengan ini atau tidak? Apa Pak Deki setuju dengan era? Bisa dengar pertanyaan saya? Tidak Pak, saya tidak dengar. Setuju dengan apa? Apa Pak Deki setuju dengan eras? Oh tidak, saya tidak setuju. Beliau mengajarkan, saya sudah bikin 4 video respons secara eksegetis untuk menanggapi posisi Pak Eras ketika kontroversi itu muncul. Saya tidak setuju. Sorry. Bicara orang ini. Saya tanya, Pak Deki setuju dengan eras atau tidak? Yang mana? Ajarannya yang mana Pak? Eras. Pak Eras Susabdono. Tadi yang Pak Deki maksudkan eras Susabdono. Saya ada tanya eras. Pak Deki ada ikuti eras enggak? Saya tidak ikuti beliau. Jadi saya sebenarnya diajak live jam 7. Tapi saya bilang saya bisa jam 6. Jadi setidaknya saya bisa ada waktu 1 jam. Konsep eras itu penting. Dan itu ada kaitannya dengan Tritunggal. Jadi pada mungkin ke 5 bulanan saya sudah loading ayat 62. Sangat disayangkan saya mendapatkan jawaban bahwa konsep eras itu tidak penting. Dan tidak ada kaitannya dengan Tritunggal. Itu tidak penting, eras itu tidak penting. Tidak ada kaitannya. Ini menantang Oke. pada saudara saya ini untuk merubah jawabannya. Tertullianus adalah menempatkan anak itu seperti subordinate atau minor, sedikit minor dari Bapa. Kemudian menempatkan Roh Kudus sedikit minor dari Bapa dan anak. Itu kesalahan Tertullianus. Tapi bahwa anak Bapa Roh Kudus itu una substantia ya, substansia ya, satu substansi. Homoousios itu tidak berbeda dengan konsili Nisea begitu. Jadi sangat berbeda dengan apa yang diajarkan Dr. Eras Susabdono atau yang diajarkan Arianisme atau yang diajarkan di dalam saksi-saksi Yehova. Gitu. Kita akan coba mulai. Sesudah saya tampilkan video-video tadi, saya mau katakan bahwa salah satu alasan materi ini dibuat yaitulah sebagai pembekalan bagi hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta di gereja Advent, karena doktrin Trinitas itu adalah salah satu doktrin yang penting dan utama dalam 28 doktrin dari gereja Advent. Sekaligus juga video ini menunjukkan simpati saya kepada Dr. Eras Susabdono, seorang teolog Trinitarian, tapi digambar-gemborkan sebagai pengajar sesat oleh beberapa YouTubers yang membela doktrin Trinitas.
karena berbeda penafsiran dengan mereka. Beliau sudah menulis bahwa pengajaran mengenai Tritunggal itu adalah kekuatan dan keunggulan kekristenan. Dan dia menulis, percuma mempelajari tentang Tritunggal kalau pemahaman kita tentang Tritunggal itu tidak menghasilkan perubahan tabiat kita menjadi seperti Tuhan Yesus. Dia menyatakannya dan saya sangat tergugah dengan pernyataannya ini. Pemahaman kognitif itu bukan itu yang perlu. Dan dalam video ini juga saya tunjukkan dua kubu yang berbeda tentang penafsiran Tritunggal, tapi tidak saling membidatkan, tidak saling memberikan label bidat atau sesat, walaupun harus berbeda dalam penafsiran tentang Tritunggal kealahan. Yang satu dari kubu Tritunggal ortodoksi, yang satu dari kubu Tritunggal neo subordinasionisme. Nah, itulah sebabnya saya katakan kalau kita belum terlalu paham, ya kita harus lebih mendalami akan doktrin ini. Kalaupun kita sudah lama menyelesaikan tingkat doktoral, ya kita harus luangkan waktu, ambil sabbatical leave untuk mengupdate pemahaman kita, supaya dapat mengikuti akan perkembangan kontemporer. Ada beberapa buku baru yang ada kaitannya dengan perdebatan Tritunggal kealahan di mancanegara. Saya tampilkan ada 4 di sini, yaitu Trinitarian Theology, Trinity Without Hierarchy, ada Mutual Hierarchy, dan juga ada The Son Who Learned Obedience. Ini bagus dibaca kalau kita mau mengikuti perkembangan terakhir tentang Tritunggal. Ada beberapa buku yang lain juga yang saya tampilkan di sini yang diperlukan oleh setiap orang yang mau mendalami apa yang terjadi dengan doktrin Tritunggal dewasa ini. Tentu saja ada buku-buku yang klasik yang kita perlu tahu dan perlu kita baca untuk melengkapi diri kita, agar kalau kita ditanya, kita berikan jawaban yang memuaskan, bukannya jawaban yang melenceng, lari dari apa yang ditanyakan. Ini yang ditulis oleh Augustine, Karl Rahner, dan juga yang Erikson. Semuanya ini adalah tulisan-tulisan yang penting untuk dibaca oleh setiap orang yang mau menjadi apologet Kristen untuk membela Trinitas. Jadi, ada banyak buku yang baru. Sayang memang semuanya itu dalam bahasa Inggris. Jadi ada keterbatasan bahasa mungkin, tetapi kalau kita mau menjadi seorang yang betul-betul unggul, kita harus menguasai. Apa yang lemah yang kita miliki itu harus kita tingkatkan kemampuan kita. Jangan puas mengambil dari materi-materi yang sekunderi sifatnya. Secara lokal juga memang ada. Dr. Erastus Sabdono sudah menulis tentang Tritunggal. Ada tulisan dari Pak Stephen Tong tentang Allah Tritunggal. Saya juga menulis sebuah buku tentang Trinitas. Dan yang satu lagi ditulis oleh Dr. Welly Panjen Solang. Ini adalah 4 penulis lokal. Dan kalau kita mengikuti ada 2 kubu yang saling bertentangan dalam penafsiran. Yang satu Trinitas Ortodoksi yang mengakui adanya satu substansi alat dan ada kesetaraan mutualistis. Kalaupun ada subordinasi, sifatnya itu hanya temporary. Ini bagi mereka yang ada di kubu Trinitas Ortodoksi. Dan mereka ini sangat menolak akan penafsiran kubu yang kedua, yaitu kubu Trinitas Neo subordinasionisme, yang mengakui betul ada satu substansi dalam Tritunggal, tetapi ada juga hierarki di dalamnya. Bapa yang paling tinggi, anak tunduk kepada Bapa, begitu juga dengan Roh Kudus. Jadi 2 kubu ini berbeda pendapat, tetapi tidak saling memberi label bidat.
Sekarang ini subordinasi fungsional kekal dalam Trinitas itu populer. Yang mendukungnya adalah Wayne Grudem dan Bruce Ware. Tetapi penafsiran itu ditolak oleh Kevin Giles dan Millard Erickson. Semuanya adalah Trinitarian, tapi berbeda penafsiran. Yang mendukung konsep eras, konsep IFS, konsep ISS itu adalah Wayne Grudem dan Bruce Ware. Kita boleh melihat pendapat mereka dalam buku-buku yang mereka tulis. Tentunya Wayne Grudem itu sangat terkenal dengan sistematik teologinya yang best seller, dipakai di banyak negara dan di kalangan para akademisi di STT. Trinitarian kontemporer yang menolak adalah Kevin Giles dan Millard Erickson. Mereka menolak akan eras, yaitulah eternal relations, authority and submission. Ini mereka mempertahankan akan kesetaraan seperti yang diungkapkan dalam Credo Nicea. Kita coba melihat sekarang pendukung dari konsep eras, yaitulah Wayne Grudem. Dia dalam buku sistematik teologi pasal 14 khususnya dia menulis tentang adanya kesetaraan Bapa, Anak, dan Roh Kudus secara ontologis, tetapi secara fungsional dalam kekekalan Bapa itu lebih tinggi dari Anak, Anak tunduk kepada Bapa, dan Roh Kudus itu lebih rendah. Dan inilah konsep yang disebut eternal functional subordination. Secara ontologi setara ini Bapa, Anak, dan Roh Kudus, tetapi secara fungsional ada hierarki. Bapa yang paling tinggi, atribut mereka itu setara, sama, satu, tapi ada subordinasi dalam peran mereka. Bapa itu memberikan peran, memberikan komando, mengarahkan, mengutus. Anak itu berperan menuruti, mematuhi, tunduk kepada Bapa. Dan hubungan itu antara Bapa dan Anak dan Roh Kudus itu dalam kehierarkian itu berlangsung secara kekal. Kekal di masa lalu dan kekal di masa yang akan datang. Jadi pendapat itu dari Wayne Grudem ditunjang juga oleh Bruce Ware. Dia adalah pendukung dari konsep ketundukan sang anak kepada Bapa secara kekal atau subordinasi anak kepada Bapa. Bruce Ware dan Wayne Grudem mengakui bahwa Bapa dan Anak itu satu substansi, setara dalam kealahan. Jadi secara ontologis satu, setara, sama. Tapi secara fungsional maka mereka punya peran yang berbeda. Bapa itu peran yang tertinggi. Dia patut mendapatkan penghormatan yang paling tinggi, kemuliaan yang paling tinggi. Dan di bawahnya itu ada Anak, sang Anak yaitu Yesus. Dan di bawahnya lagi ada Roh Kudus. Peran itu menentukan hubungan yang kekal antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus dalam Tritunggal kealahan. Nah, inilah yang disebut Trinitarian neo-subordinasionisme yang berbeda dengan Trinitarian ortodoksi. Jadi dua figur, dua teolog ini menunjukkan bahwa Bapa itu adalah the supreme member of the Trinity, anggota Trinitas yang paling supreme, paling tinggi. Dan kemudian ada Anak, lalu Roh Kudus. Dan ini tidak ada perubahan dan tidak bisa diputar balik, no alteration. Itu pola ini tidak bisa diputar balik. Bapa itu paling tinggi, Anak yang di bawahnya dia tunduk kepada Bapa. Walaupun semuanya itu disebut Allah, tetapi berbeda dalam peran dan hubungan. Jadi Bapa itu otoritasnya yang paling tinggi, Anak itu subordinasinya dalam otoritas. Jadi selalu kita melihat ada hierarki di sini. Bapa yang
lebih supreme dari semua. Dan dia itu punya otoritas yang paling tinggi. Namun demikian, penafsiran yang kontemporer itu tentang adanya subordinasi kekal ditentang oleh Kevin Giles. Dia sangat menentang akan adanya subordinasi kekal dalam Tritunggal Kealahan. Dia tetap berpendapat bahwa dalam Tritunggal Kealahan tidak ada subordinasi, yang ada itu adalah kesetaraan secara ontologis, begitu juga dalam peran Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi Kevin Giles ini adalah seorang yang begitu kuat mempertahankan akan penafsiran Tritunggal Kealahan seperti yang dirumuskan di Nisea dan Konstantinopel. Jadi dia yang sangat menentang akan penafsiran Wayne Grudem dan Bruce Ware. Dia didampingi oleh seorang yang lain yang kita semua kenal, yaitulah Millard Erickson. Bahkan buku dari Millard Erickson itu sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Sistematik teologinya yang diberi judul Doktrin Kristen itu sudah ada dalam bahasa Indonesia. Baik Kevin Giles maupun Millard Erickson menolak akan subordinasi kekal, tapi mereka katakan subordinasi Yesus kepada Bapa itu hanya temporary pada waktu dia ada di dunia ini. Jadi kalau begitu, maka Millard Erickson ini sangat mengemukakan pendapat bahwa ketundukan Yesus kepada Bapa itu tidak kekal, melainkan hanya selama dia menjalankan misi penyelamatan di dunia ini. Inilah buku dari Millard Erickson yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Christian Theology sudah diterjemahkan menjadi teologi Kristen, dan itu bisa didapat di toko buku. Apa yang dia tulis di sana menunjukkan bahwa dalam Trinitas itu tidak ada subordinasi kekal, tidak ada hierarki kekal. Yang ada hanyalah subordinasi temporary dari sang anak kepada Bapa pada waktu sang anak ini menjadi manusia. Jadi bagi dia itu subordinasi itu hanya bersifat temporary, tidak kekal. Jadi sangat menentang akan penafsiran dari Wayne Grudem. Jadi ada dua buku sistematik teologi yang besar. Satu ditulis oleh Millard Erickson yang mendukung kesetaraan Bapa, Anak, dan Roh Kudus dalam peran dan fungsi. Dan Wayne Grudem, sistematik teologinya menunjukkan adanya hierarki peran dan fungsi antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi kita melihat dua kubu ini berbeda pendapat, berbeda penafsiran. Tapi tidak ada di antara mereka itu yang mengatakan Anda itu bidat karena berbeda dengan saya. Penafsiran Anda itu adalah penafsiran bidat karena berbeda dengan saya. Tidak. Mereka menghargai akan penafsiran dari kolega mereka, walaupun penafsiran mereka itu tidak sama. Kalau Millard Erickson, dia katakan terus terang, Kristus itu subordinasinya dalam fungsi hanya pada waktu periode pelayanannya di bumi ini, bukan kekal. Dan ini bertentangan dengan pendapat dari Wayne Grudem. Nah, dua pendapat ini saya kemukakan agar supaya kita bisa melihat bahwa mereka saling menghargai akan penafsiran sesama teolog Trinitarian walaupun berbeda. Tetapi kita lihat dulu apa yang terjadi dahulu di Konsili Nisea. Yang terjadi di Konsili Nisea itu adalah antara Trinitarianisme melawan subordinasionisme. Subordinasionisme itu diajarkan oleh Arius, karena dia mengajarkan bahwa Allah itu monad. Monad artinya tunggal. Jadi kalau logos itu bagaimana? Logos itu hanya diciptakan Bapa, tidak kekal seperti Bapa. Dia subordinasi Bapa. Jadi secara ontologis, logos itu, anak itu adalah subordinasi Bapa secara ontologis. Jadi Athanasius katakan tidak. Anak itu adalah Allah. Sama. Karena Allah itu ekat.
Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu ekat, satu kesatuan. Allah itu esa secara komposit. Jadi ada kesetaraan ontologis. Itu dahulu. Nah, sekarang kita coba melihat perbedaan antara subordinasi Arius dengan neo-subordinasionismenya Wayne Grudem. Wayne Grudem tidak sama dengan Arius. Wayne Grudem dan Bruce Ware mengatakan Allah itu ekat, bukan monad. Mereka itu mengajarkan trinitas, tapi bedanya mereka mengajarkan subordinasi fungsional, subordinasi peran secara kekal, bukan subordinasi ontologis. Jadi bagi Wayne Grudem, Bapa dan Anak dan Roh Kudus itu secara ontologis sama, satu substansi. Tetapi secara peran, Bapa itu lebih tinggi dari Anak, dan Anak lebih tinggi dari Roh Kudus. Ada hierarki. Ada hierarki. Jadi tidak sama. Jadi subordinasionisme Arius tidak sama dengan neo-subordinasionisme Wayne Grudem. Nah, neo-subordinasionisme inilah yang dikenal sebagai Eras. Bukan Pak Eras, bukan Bapak Eras, tapi konsep Eras dalam Tritunggal kealahan, yaitu eternal relations, authority, and submission. Jadi ada hubungan otoritas dan ketundukan. Bapa itu paling tinggi, Anak itu tunduk kepada Bapa. Dan itu secara kekal. Itu juga dikenal sebagai EFS, Eternal Functional Subordination, atau ESS, Eternal Submission of the Son to the Father. Jadi, dua kubu ini berbeda. Trinitas ortodoksi dari Kevin Giles dan Millard Erickson berbeda dengan neo-subordinasinya dari Wayne Grudem dengan Bruce Ware. Karena apa? Walaupun sama-sama mengajarkan keesaan ontologis, tetapi ada perbedaan dalam peran. Bagi Trinitas ortodoksi, perannya itu ada dalam kesetaraan, kerjasama bersama-sama. Tetapi dalam neo-subordinasionisme ada hierarki. Bapa yang paling tinggi, kemudian Anak tunduk kepada Bapa, begitu juga Roh Kudus. Kesetaraan mutualistis ada dalam Trinitas ortodoksi, dan subordinasi fungsional itu sifatnya sementara. Sedangkan Trinitas neo-subordinasionisme ada hierarki unilateral yang tidak bisa dirubah. Subordinasi fungsional kekal. Inilah yang ada dalam dua kubu Trinitarian kontemporer. Tapi tidak ada yang saling mengatakan Anda bidat karena berbeda dengan saya, Anda sesat karena mengajarkan penafsiran yang berbeda dengan saya. Trinitas ortodoksi itu kita kenal dengan adanya perisai Trinitas. Ada mutualitas yang ada di sana, kesetaraan yang ada dalam Bapa, Anak, dan Roh Kudus sebagai satu Allah. Tapi di neo-subordinasionisme kita melihat bahwa keluarga itu dianalogikan sebagai gambaran dari Trinitas kealahan. Sang ayah itu punya otoritas paling tinggi, kemudian istri itu lebih rendah, tunduk kepada suami, dan seterusnya. Coba kita lihat, sebab ada orang mengatakan, oh Wayne Grudem tidak mengajarkan itu. Wayne Grudem sangat mengajarkan akan hierarki. Hierarki fungsional yang kekal. Jadi peran itu ada hierarkinya. Bapak itu memberikan komando, memberikan arahan, mengutus. Anak itu berperan menurut, patuh. Dan hubungan antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu dalam ketidaksetaraan, tapi hierarki itu berlangsung kekal. Inilah Eras, Eternal Relation, Authority, and Submission. Itu akan bersinggungan dengan natur dari Allah sendiri. Itulah sebabnya ada teolog yang mengatakan ada bahaya, ini akan menjurus kepada triteisme. Tapi itu kita tidak bahas sekarang. Karena peran itu ada pada masing-masing anggota Tritunggal kealahan. Walaupun dikatakan bahwa secara ontologis itu ada kesetaraan, tetapi secara ekonomik ada subordinasi. Ini yang terjadi sekarang. Jadi kalau ada yang katakan, oh Wayne Grudem tidak mengajarkannya, dia tidak tahu apa yang diajarkan oleh Wayne Grudem. Jadi jangan tanya sama teman yang tidak tahu, tapi baca sendiri. Nah, mungkin itu nasihat saya.
Jadi anggota pribadi Trinitas itu setara, tetapi perannya berbeda menurut Wayne Grudem secara kekal. Itu ditentang oleh Kevin Giles, ditentang oleh Millard Erickson, oleh karena apa yang diputuskan di Konsili Nicea itu bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Wayne Grudem. Kevin Giles dan Millard Erickson tidak menunjang akan pengajaran bahwa sang anak itu tunduk kepada Bapa, otoritasnya lebih rendah dari Bapa. Betul, dia itu secara temporary tunduk kepada Bapa pada waktu dia melayani di bumi ini. Tetapi itu tidak menunjukkan bahwa subordinasinya kekal. Dia itu memilih untuk tunduk kepada Bapa. Tetapi itu tidak menunjukkan subordinasi ontologis yang kekal. Jadi dalam tulisan-tulisan mereka, Kevin Giles dan Millard Erickson sangat menolak ini subordinasi kekal sang anak kepada Bapa. Oleh karena itu, kalau kita mau simpulkan secara singkat, maka Trinitarian Ortodoksi itu mengakui Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu sama dan satu secara ontologis. Ada kesetaraan mutualistis dalam Tritunggal. Peran sang anak itu hanya bersifat sementara waktu melayani di bumi, dan ini pendukungnya adalah Kevin Giles dan Millard Erickson. Sedangkan Trinitarian Neo-Subordinationisme itu pendukungnya adalah Wayne Grudem dan Bruce Ware yang mengajarkan bahwa secara ontologis Bapa, Anak, Roh Kudus itu sama dan satu, tapi berbeda, ada subordinasi peran yang kekal. Bapa yang paling tinggi, Anak tunduk, dan begitu juga Roh Kudus. Kalau kita belum tahu, maka kita perlu mendalami akan pemahaman kita tentang Trinitas. Kalau mau menjadi apologet Kristen yang mumpuni. Kalau kita sudah lama mendapat gelar doktor teologi, jangan lupa kita harus luangkan waktu menikmati apa yang disebut sabbatical leave. Karena apa? Kita kembali kepada pernyataan Dr. Erastus Sabdono. Percuma mempelajari tentang Tritunggal kalau pemahaman kita tentang Tritunggal itu tidak menghasilkan perubahan tabiat kita menjadi seperti Tuhan Yesus. Saya sangat tergugah dengan pernyataan ini. Kita tidak perlu hanya mengetahui tentang Tritunggal. Itu hanya soal kognitif. Tetapi secara afektif itu apakah itu mempengaruhi akan kerohanian kita? Kita harus berusaha dalam hidup kita ini oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus mau menjadi seperti Dia dalam tabiat. Karena kita semua ini punya mandat, amanat agung untuk pergi memberitakan Injil kepada semua bangsa di dunia dan membaptis yang percaya dan mengajar mereka melakukan segala sesuatu yang Tuhan Yesus perintahkan, dan Dia berjanji menyertai kita. Banyak yang mau pergi, betul banyak. Itulah sebabnya banyak STT, karena ada amanat agung yang mengajak kita untuk pergi, untuk menjadikan murid bangsa-bangsa, menjadi murid Yesus. Tapi walaupun kita semua mau pergi, tidak semua mau datang kepada Yesus. Itu celakanya. Dengan spirit mau pergi, tetapi tidak mau datang dulu belajar dari Yesus. Secara jelas dia mengundang kepada kita untuk datang belajar kepadanya. Dia bilang, mari kepadaku, belajar kepadaku. Aku lembut dan rendah hati. Banyak orang menjadi sombong, malah suka marah, oleh karena dia sudah mengenal akan Tritunggal. Dan orang lain berbeda dengan apa yang dia tafsirkan, dan dia marah. Bahkan ada yang menyebut orang yang berbeda itu bidat. Bukan itu. Marilah kita belajar kerendahan hati dari Yesus. Mau menjadi seperti Dia dalam tabiat, mengasihi sesama, apalagi sesama teolog Trinitarian. Saya akan akhiri presentasi ini dengan harapan Tuhan memberkati kita. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.